Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Austri Indriana dari Subbagian Pengadaan dan TI. Saya sebagai staf pengadaan, di mana pada saat ini saya membawakan mengenai Sadari bulan Januari tahun 2026. Di sini saya mengangkat tema mengenai bersahabat dengan resiko. Apa yang dikatakan dengan resiko? Nah, definisi daripada resiko itu menurut ISO 31000/2018 itu adalah suatu peristiwa ketidakpastian di mana itu akan mempengaruhi yang namanya sasaran kita, di mana sasaran ini dan ketidakpastian ini diketahui mengenai suatu peristiwa baik dimanapun kemungkinan itu terjadi maupun dampak yang akan dihasilkan. Nah, dampak ini berupa juga dengan penyimpangan, di mana itu akan berpengaruh terhadap yang namanya sasaran yang kita inginkan, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Nah, sasaran ini akan dapat berupa mengenai keuangan, kesehatan, penjualan dan juga lainnya, serta akan mempengaruhi terhadap individu, baik itu juga ke perusahaan maupun ke bagian. Nah, bagaimana cara untuk menemukan atau mengendalikan risiko? Nah, yang pertama adalah temukan dan juga kenali proses bisnis yang menjadi tanggung jawab saudara-saudara sekalian di bagian masing-masing. Yang kedua itu adalah kenali juga sasaran, apa sebenarnya yang diharapkan dari proses bisnis kita yang ada di setiap bagian kita. Kemudian yang ketiga adalah kenali juga hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi dalam pencapaian sasaran suatu proses bisnis di bagian kita. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kenali juga sumber resiko, baik itu di dalam maupun di luar proses bisnis kita. Dan itu juga bisa berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi kita. Nah, proses dalam manajemen resiko ini dapat kita lihat dari pertama yang menjadi bahan topik utama dalam proses manajemen resiko ini adalah penetapan konteks dan juga sasaran. Nah, di mana di sini kita harus memahami dulu konteks daripada lingkungan kita, di mana tempat kita berada pada saat ini, baik itu secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi ataupun perusahaan kita. Nah, biasanya di dalam perusahaan itu akan diberikan sasaran berupa itu KPI korporasi yang akan diturunkan ke KPI regional, dan itu akan mempengaruhi yang namanya KPI individu. Nah, yang kedua adalah asesmen resiko. Nah, di sini kita butuh untuk mengidentifikasi resiko. Nah, hasil daripada identifikasi resiko yang dihasilkan ini akan menghasilkan analisis resiko. Nah, analisis resiko ini akan menjadi dasar dalam evaluasi melakukan resiko. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencana perlakuan resiko, di mana setiap penyebab daripada resiko ini memiliki rencana atau perlakuan resiko dan harus spesifik dan tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya. Setiap penyebab yang terjadi itu harus kita selesaikan, dan itu juga harus kita melakukan perlakuan terhadap satu persatu dari risiko yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya itu adalah menyelesaikan lebih dari satu penyebab. Nah, di dalam pekerjaan kita dengan kegiatan sehari-hari di perusahaan, pasti yang menyebabkan risiko bukan hanya satu, tapi bisa lebih daripada satu risiko. Artinya penyebab-penyebab ini belum bisa diidentifikasi mungkin, atau mungkin tidak pernah kita duga akan terjadi. Nah, hal ini kita harus mendapatkan dulu atau mengidentifikasi apa permasalahan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pagi.